援申した。改めて感謝申し上げる。 Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. One Piece memang selama ini sudah menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan hidup para nakama. Salah satu anime dan manga yang sangat populer dan laris di pasaran ini mampu menghipnotis para penontonnya untuk terus mengikuti setiap update-annya. Ditambah lagi dengan munculnya berita jika One Piece akan mendekati akhir cerita yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Namun ada segelintir orang yang baru mengenal anime ini dan tertarik untuk mengikuti ceritanya. Dan jika kalian salah satunya yang terkendala atau bingung untuk mengurutkan arc One Piece dari awal hingga akhir, berikut kami telah berhasil merangkum urutan arc One Piece dari awal sampai arc terbaru. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang belum menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime yang menarik dari kami. Berikut adalah daftar lengkap arc One Piece berdasarkan urutannya menurut versi Efek Anime. East Blue Saga. Pada arc East Blue, kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan Luffy dan juga kru topi jerami dalam mengejar mimpinya menjadi Raja Bajak Laut. Dan dalam saga kali inilah Luffy mulai merekrut anggota kru bajak laut pertamanya, yakni Zoro. Mereka kemudian melintasi berbagai pulau dan banyak bertemu dengan orang jahat dan juga baik, yang kemudian menjadi teman dan juga ada yang menjadi musuh. Dalam saga kali ini kita juga banyak diperkenalkan dengan beberapa karakter penting dalam cerita, yakni Nami, Usopp, dan Sanji yang pada akhirnya akan menjadi kru topi jerami. Hal yang tak terlupakan adalah ketika adanya momen pertarungan antara Luffy dengan bajak laut jahat seperti Buggy the Clown dan Arlong. Luffy harus berjuang melawan orang-orang jahat tersebut untuk melindungi teman-temannya. Arabasta Saga. Luffy dan kru bajak lautnya akhirnya sampai di Arabasta, yakni tempat di mana sedang terjadinya perang saudara. Pada arc kali ini kita bisa melihat munculnya konflik yang terjadi di tengah-tengah cerita yang juga mengaitkan Putri Vivi. Pertempuran akhirnya terjadi dari berbagai pihak, yakni Vivi dengan Crocodile yang merupakan pemimpin Baroque Works. Mereka semua bertarung untuk memperebutkan kendali atas Arabasta. Pada arc kali ini pun kita diperlihatkan dengan momen perpisahan antara kru topi jerami dengan Vivi dan juga menjadi momen awal kedatangan Robin. Yang kemudian cerita menguak tentang adanya rahasia penting, contohnya seperti Poneglyph dan juga senjata kuno. Sky Island Saga. Setelah perpisahan kru topi jerami dengan Vivi, mereka pada akhirnya melanjutkan petualangan yang semakin tak terduga. Tentunya saat ini Robin sudah bergabung dengan topi jerami dan turut melakukan perjalanan sebagai arkeolog. Mereka secara tak terduga menuju ke sebuah pulau yang lebih dikenal dengan Pulau Langit di Jaya. Hingga kemudian mereka dipertemukan dengan Bellamy, bajak laut yang anti mimpi dan Moonblank Cricket yang mana mereka memiliki hubungan dengan legenda Pulau Langit. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Pulau Langit dengan menggunakan dock upstream. Hingga kemudian cerita memasuki inti di mana sedang terjadi konflik di sana. Mau tak mau topi jerami harus terlibat dalam perang antara para penduduk langit dengan penduduk asli di sana yang tertindas. Sehingga kemudian kita bisa melihat Enel yang mana dia adalah sang dewa yang sangat kejam. Luffy dan yang lainnya kemudian terlibat dengan ancaman yang disebabkan oleh Enel di pulau tersebut. Water 7 Saga. Saga kali ini tentu saja telah mengantarkan topi jerami ke Water 7, di mana pada arc kali ini juga topi jerami tercerai-berai karena banyaknya permasalahan yang mereka hadapi. Mulai dari keadaan kapal mereka yang rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi, uang mereka yang telah dicuri, dan sialnya mereka juga terjebak atas percobaan pembunuhan wali kota. Sehingga pada saga kali ini Robin dan juga Usopp terpaksa meninggalkan topi jerami. Namun bukan topi jerami namanya jika mereka menyerah sampai di sini, karena faktanya mereka kemudian bangkit kembali. Pada saga kali ini kita juga diperkenalkan dengan Franky dan Guerrilla Company untuk menyelamatkan Robin yang saat itu diculik oleh agen pemerintah CP9. Dan pada momen kali ini Luffy secara terang-terangan menyatakan perang dengan pemerintah dunia. Sehingga pada momen kali ini kita juga bisa menyaksikan beberapa pertarungan epik yang sekaligus memperlihatkan bagaimana peningkatan kekuatan topi jerami. Namun pada momen kali ini mereka harus merelakan Going Merry dihancurkan yang kemudian pada akhirnya mereka mendapatkan kapal baru yakni Thousand Sunny. Thriller Bark Saga.
Pada saga kali ini menjadi salah satu arc yang sangat menarik, di mana topi jerami kembali melanjutkan petualangan mereka menuju Florian Triangle. Namun sayangnya mereka malah terjebak di Thriller Bark yang merupakan pulau menakutkan yang dipenuhi dengan hantu, zombie, dan si Chibukai Gecko Moria. Mereka harus berhadapan dengan Gecko Moria yang haus akan bayangan. Pada momen kali ini juga kita bisa menyaksikan bagaimana Zoro mendapatkan pedang legendaris Shushui. Dan juga adanya momen pertemuan topi jerami dengan Brook yang kemudian mereka merekrutnya menjadi kru baru topi jerami. Tidak hanya itu, pada arc kali ini juga kita mulai diperkenalkan dengan beberapa karakter penting lainnya seperti Bo Hancock dan Kaido, dan juga beberapa konsep mengenai pasifista yang digunakan oleh pemerintah dunia. Summit War Saga. Pada arc kali ini topi jerami menghadapi perang puncak yang membawa mereka ke Kepulauan Sabaody. Mereka kemudian mencari cara untuk bisa menemukan Fishman Island. Cerita semakin menarik ketika mereka menyelamatkan Putri Duyung dari perompak yang pada akhirnya mengaitkan mereka dengan si Chibukai, Admiral Angkatan Laut, dan juga pejabat pemerintah dunia. Dan kita juga bisa menyaksikan kemunculan kekuatan misterius Haki yang diperlihatkan oleh Luffy untuk yang pertama kalinya. Namun sayangnya pada kali ini topi jerami harus terpisah yang disebabkan oleh Kuma. Sampailah Luffy di Amazon Lily, di mana pulau tersebut merupakan sebuah pulau yang dihuni oleh wanita dan dipimpin oleh Bo Hancock. Tadi sangka Bo Hancock yang merupakan si Chibukai wanita terkuat jatuh hati dengan laki-laki sepolos Luffy, yang kemudian pada akhirnya mereka menjadi sekutu. Kemudian Luffy meminta bantuan kepada Hancock agar bisa menyusup ke penjara Impel Down karena ia ingin menyelamatkan Ace yang akan dieksekusi. Fishman Island Saga. Kali ini menjadi momen di mana setelah kru topi jerami terpisah selama 2 tahun yang disebabkan oleh Kuma, pada akhirnya mereka kembali bersatu dengan hasil latihan kekuatan mereka selama ini. Mereka sampai di Kepulauan Sabaody. Pada momen ini terungkap jika topi jerami yang dimiliki oleh Luffy adalah topi yang pernah dimiliki oleh Raja Bajak Laut sebelumnya, yakni Goldie Roger. Mereka kemudian kembali melanjutkan petualangan bersama menuju Fishman Island, yang kemudian membuat mereka bertemu dengan Jinbei yang merupakan seorang mantan si Chibukai. Pada arc kali ini semakin epic ketika topi jerami dituduh sebagai sekumpulan penjahat oleh Oda Jones dan Vanderdecken yang pada saat itu bersekutu agar bisa menguasai Ryugu Kingdom. Tidak hanya itu, pada arc kali ini kita kembali diingatkan dengan sosok Joy Boy dan Putri Duyung kuno yang dikenal dengan Poseidon. Dressrosa Saga. Cerita tentunya semakin menarik ketika One Piece telah memasuki arc Dressrosa. Topi jerami telah memasuki dunia baru yang dipandu dengan sinyal bahaya ketika tiba di Pangazard. Mereka kemudian bertemu dengan Samurai Kinemon, lalu berhadapan dengan pasukan Smoker dan juga bergabung dengan Trafalgar Law untuk menjatuhkan salah satu Yonko yang ada di sana. Tanya itu, topi jerami juga kemudian harus berhadapan dengan Caesar Clown yang merupakan ilmuwan gila di pulau tersebut. Four Emperor Saga. Pada arc kali ini Sanji diculik oleh bajak laut Big Mom dan topi jerami bersatu kembali di zoo kecuali Sanji. Mereka kemudian bertemu dengan Sukuming dan membentuk aliansi Ninja Pirate Ming Samurai agar bisa menang melawan Kaido di Wano. Cerita kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk menyelamatkan Sanji ke Whole Cake Island. Luffy dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam konflik yang terjadi antara keluarga Vinsmoke dan Big Mom. Sanji yang pada saat itu memilih untuk memisahkan diri dengan topi jerami, pada akhirnya kembali dan mereka membentuk aliansi untuk membebaskan keluarga Vinsmoke. Pada momen kali ini, berita kemenangan topi jerami semakin menyebar ke seluruh dunia yang kemudian membuat mereka secara tidak resmi mendapat julukan sebagai Yonko. Final Saga. Pada arc Egghead menjadi salah satu arc yang paling ditunggu-tunggu oleh para penggemar setia One Piece. Di mana setelah terjadinya beberapa peristiwa penting di Wano, kini dunia malah semakin memanas dan diambang perang besar-besaran. Hingga kemudian kru topi jerami mendarat di Pulau Egghead, yang merupakan sebuah pulau dengan banyak sekali misteri sekaligus rumah bagi ilmuwan jenius Dr. Vegapunk. Namun sayangnya pemerintah dunia mengancam untuk menghancurkan tempat penelitian Vegapunk, yang menurut mereka bisa memicu terjadinya sebuah perang besar karena pengkhianatan, pengungkapan misteri besar di masa lalu bahkan yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia. Pada arc kali ini perang besar akhirnya terdapat dielakkan lagi, di mana topi jerami akhirnya berhadapan secara langsung dengan 5 Gorose yang membuat pertarungan mereka terjadi dengan sangat epik.
Luffy dan juga krunya serta para sekutu mereka secara terang-terangan menunjukkan eksistensi mereka dan juga memperlihatkan kepada kita mengenai bagaimana dahsyatnya kekuatan mereka yang selama ini tak diperlihatkan. Arc Elbaf. One Piece secara resmi telah mengakhiri Arc Egghead menjadi bab terbarunya. Arc kali ini menjadi arc yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh pecinta One Piece di seluruh dunia. Selama di Egghead telah terjadi banyak kekacauan, di mana Luffy dan topi jerami harus berjuang melawan kekuatan abadi 5 tetua Gorosei agar bisa melarikan diri dengan aman dari lab pulau masa depan Dr. Vegapunk. Ini sangat jelas jika cerita One Piece akan membuat Luffy dan yang lainnya menuju ke pulau terakhir. Pada One Piece chapter 1123, topi jerami akhirnya bisa melarikan diri dari pulau Egghead bersama dengan Dory, Brogy, dan juga bajak laut prajurit raksasa, di mana kepergian mereka ditandai juga dengan pesan terakhir Vegapunk kepada dunia mengenai perburuan One Piece. Oleh karena itu, pada kali ini akan menjadi sangat rumit, karena cerita pasti akan semakin mendekati puncak tentang siapa kru terakhir yang paling dekat untuk menjadi Raja Bajak Laut yang baru, di mana mereka pastinya akan bersaing dan akan mengorbankan apapun untuk bisa menuju Laugh Tale dan menemukan One Piece. Kemungkinan arc kali ini akan menjadi puncak yang akan menjadi salah satu arc terakhir dalam cerita One Piece. Itulah tadi urutan arc One Piece dari awal hingga terbaru dan juga beberapa penjelasan singkatnya. Jika kalian memiliki fakta atau pendapat lainnya yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.